yaitu sanksi pertama berupa bunga 2% per bulan atau jumlah pajak yang kurang bayar. Pasal 8 ayat 2 diberikan kepada wajib pajak jika pembetulan SPT dilakukan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan. Bunga dihitung sejak penyampaian SPT tahunan berakhir atau untuk SPT masa jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita membetulkan SPT karena pajak yang kurang bayar atau terus kalau DJP atau Direktur Jenderal Pajak itu belum melakukan pemeriksaan, maka kita itu akan dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Nah, contohnya nih, kalau kita lapor pajak bulan Maret tapi baru sadar ada kekurangan dan dibenerin bulan Juni, berarti kan ada selisih 3 bulan itu. Nah, berarti dikali 2%, jadinya sanksinya 6% bunga dari pajak yang kurang bayar. Paham? Ya. Lalu yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Pasal 8 ayat 3 diberikan jika pembetulan SPT dilakukan sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak. Itu kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Nah, jadi maksudnya itu kalau nih kita membetulkan SPT karena ternyata ada pajak yang kurang bayar, terus ternyata DJP sudah melakukan pemeriksaan pajak. Nah, kita kan belum sadar duluan kalau ada yang salah, maka akan dikenai denda 150%. Nah, contohnya, misal kita lapor SPT tahunan 2024 dan kita tulis bahwa pajak terutang hanya 5 juta, tapi ternyata hasil pemeriksaan DJP menunjukkan bahwa pajak kita itu 8 juta, berarti kan kurang 3 juta. Nah, setelah diperiksa, kita akhirnya memperbaiki SPT dan mengaku salah karena kita membetulkan setelah DJP itu memeriksa. Jadi kita kena denda 150% dari pajak yang kurang bayar. Nah, perhitungannya pajak yang kurang bayar itu kan 3 juta, terus dendanya 150% dikali 3 juta, berarti 4.500.000. Jadi total yang kurang bayar itu 3 juta ditambah 4.500.000, jadinya 7.500.000 rupiah. Paham? Paham tidak? Paham. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar. Pasal 8 ayat 5 adalah apabila pembetulan SPT dilakukan setelah ada pemeriksaan pajak, namun DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak dan wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal berikut. 1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil. 2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil. 3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. 4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, maksudnya itu kalau kita membetulkan SPT tapi setelah keluar surat ketetapan pajak atau SKP dari DJP, artinya kita belum diperiksa lagi tapi sudah ada keputusan resmi dari DJP tentang berapa pajak yang seharusnya kita bayar, jadinya kita dikenai denda kenaikan berupa 50% itu. Paham? Ya sudah, jadi ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya Putrafiana, absen 28 tanya terkait SPT. Sebenarnya isi dari SPT itu apa? Terus ada lagi? Saya mau bertanya ya. Ya, Perbedaan dari ketiga ini. perbedaannya. Terus ada lagi? Tidak mau bertanya Lut? Tidak. Saya akan jelaskan dulu nih pertanyaannya Gaitsa. Itu perbedaannya apa ya? Kalau yang sanksi denda, sanksi administrasi Yang poin berupa A. bunga 2% itu maksudnya itu kalau DJP-nya itu belum memeriksa kalau kita itu ada salah apa enggak, makanya cuma dikasih bunga 2%. Kan si Gaja tanyanya perbedaan bukan pengertian. Ya, sabar ya, sabar. Oh iya, iya, ayo. Nah terus kalau denda 150% itu kalau DJP-nya itu sudah melakukan pemeriksaan pajak. Ya. Nah, terus kita itu belum sadar kalau kita itu ada yang salah, makanya kena denda 150%.
SPT-nya udah keluar, tapi DJP belum memeriksa lebih lanjut, makanya dikasih sanksi kenaikan 50%. Apakah terjawab Mbak Gaitsa? Iya. Ya, terima kasih Gait. Ya. Nah, terus saya akan menjawab pertanyaan dari itu absen 28. Ya, Mas Abi. Nah, isi dari DJP dari SPT itu yang pertama identitas wajib pajaknya seperti nama, nomor pokok wajib pajak dan alamat pekerjaan, usaha, status dan penghasilan, itu kayak jumlah penghasilannya itu, terus pajak yang terutang, terus harta dan kewajiban, terus nama anggota keluarga, terus bukti-bukti potong pajak dan lain-lain. Dari yang saya ketahui itu. Kenapa harus mencantumkan isi data sedetail itu? Apa alasan Jenderal Pajak membuat suatu pemberitahuan pajak sedetail itu? Alasannya apa? Nah, jadi kenapa DJP membuat SPT sedetail itu? Karena yang pertama, untuk memastikan kejujuran dan keakuratan data pajak. Nah, kalau SPT-nya itu detail, DJP bisa membandingkan data penghasilan, harta, dan pajak yang kurang bayar ini untuk membantu mencegah wajib pajak melaporkan pendapatan yang tidak sesuai. Yang kedua, agar pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang ketiga, sebagai dasar pengawasan oleh DJP. Dari data SPT ini digunakan untuk mengawasi apakah wajib pajak sudah taat pajak atau belum. Kalau ada yang tidak wajar, DJP bisa melakukan pemeriksaan. Lalu untuk mengetahui kondisi ekonomi wajib pajak. Nah, dari isi SPT ini seperti penghasilan, utang, aset dan sebagainya, DJP bisa memetakan kondisi ekonomi masyarakat atau dunia usaha. Yang kelima, dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab wajib pajak. Nah, dengan melaporkan semua data secara rinci, wajib pajak ikut berperan dalam membangun kejujuran dan keterbukaan dalam perpajakan. Yang terakhir, sebagai sumber data nasional, informasi dari SPT membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan fiskal, misalnya menentukan tarif pajak, subsidi, atau anggaran negara. Sudah, apakah membantu? Apakah terjawab? Terjawab ya? Bagaimana DJP itu tahu wajib pajak mengisi datanya itu valid atau enggak? Kebanyakan masyarakat itu kalau isi ada yang asal ngisi ataupun cuma asal lewat doang. Bagaimana DJP itu mengetahui datanya valid atau enggaknya? Nah, cara DJP tahunya itu melalui sistem data dan pelaporan pihak ketiga. DJP mendapat data dari berbagai sumber seperti bank, instansi pemerintah, pemberi kerja, dan perusahaan lain yang memotong pajak. Jadi, kalau seseorang melapor tidak sesuai, DJP bisa membandingkan datanya. Yang kedua, melalui pemeriksaan pajak atau audit. Jika ada laporan SPT yang mencurigakan, DJP bisa melakukan pemeriksaan langsung terhadap wajib pajak, termasuk meminta bukti transaksi atau laporan keuangan. Yang ketiga, dengan sistem elektronik atau e-SPT dan e-filing. Sistem ini otomatis memeriksa kejanggalan, misalnya angka yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan data yang sudah tersimpan di database DJP. Yang terakhir, melalui pelaporan pemotongan pajak. Misalnya, tempat kerja melaporkan berapa pajak yang sudah dipotong dari gaji karyawan. Data ini dibandingkan dengan laporan SPT pribadi karyawan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, ini DJP tahu data SPT itu valid atau enggak itu karena mereka membandingkan laporan wajib pajak dengan data lain yang sudah mereka miliki dan bisa memeriksa langsung bila ada kejanggalan. Sudah, terima kasih. Ya, sudah terjawab kan? Ya, mungkin itu dulu presentasi saya. Semoga membantu. Kalau tidak, kalian bisa search sendiri di Google ya. Ya, sudah, terima kasih.